Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran sosiologi. Kali ini kita akan belajar tentang pengendalian sosial. Setelah kita belajar di awal tentang nilai dan norma, kemudian ada sosialisasi, ada penyimpangan sosial, dan sekarang kita akan belajar pengendalian sosial. Nilai dan norma, nilai sesuatu hal yang dianggap baik oleh masyarakat. Norma itu patokan perilaku, pedoman berperilaku gitu ya, aturan yang mengatur perilaku manusia. Kemudian ada sosialisasi, yakni proses penanaman nilai dan norma atau proses belajar mempelajari nilai dan norma. Nah, tidak semua orang itu bisa mengikuti aturan, bisa menerapkan nilai norma dengan baik dalam kehidupannya. Terdapat mereka yang melanggar nilai norma atau berperilaku menyimpang. Maka itu terdapat penyimpangan sosial yang sudah kita pelajari di pertemuan pekan lalu dan di video sebelumnya. Nah, setelah ada perilaku menyimpang, itu tentunya pasti ada pengendalian sosial, karena ketika ada penyimpangan, masyarakat itu akan menjadi kacau, ya, akan tidak teratur, tidak stabil, maka perlu ada pengendalian sosial. Kita akan membahas 3 hal saja dari pengendalian sosial, ada pengertiannya, caranya, dan lembaga pengendalian sosial. Apa sih pengendalian sosial itu? Nah, pengendalian sosial itu upaya pencegahan dan penanggulangan penyimpangan sosial, atau mekanisme untuk mencegah penyimpangan dan mengarahkan anggota masyarakat untuk bertindak menurut norma dan nilai yang telah melembaga. Nah, para sosiolog itu menggunakan istilah pengendalian ini untuk menggambarkan segenap cara atau proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat gitu ya, agar memaksa individu untuk taat pada sejumlah aturan. Nah, langsung coba lihat pengertian menurut ahli. Kita lihat dari Peter Berger bahwa pengendalian itu adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang. Yang menurut Joseph, pengendalian sosial itu suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana yang cenderung menganjurkan, membujuk, atau memaksa individu untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai hidup suatu kelompok. Wah, pengertian menurut ahli ini udah langsung to the point ke cara ya. Maka dari itu, yuk kita langsung lihat cara pengendalian sosial. Di sini ada cara pengendalian sosial menurut Joseph Roach. Pengendalian bisa dilakukan melalui beberapa hal ya. Ada caranya itu cara yang preventif gitu ya. Preventif itu upaya untuk mencegah. Jadi cara ini dilakukan sebelum terjadi penyimpangan ya. Jadi pencegahan itu bisa dilakukan melalui sosialisasi atau proses menanamkan nilai dan norma, proses mempelajari nilai dan norma, atau mengajarkan nilai dan norma kepada masyarakat. Nah, hal ini bisa dilakukan oleh lembaga apa saja ya, kira-kira sekolah, keluarga gitu ya, lingkungan bermain gitu, seperti itu. Nah, kemudian ada cara represif atau cara yang dilakukan, pengendalian ini dilakukan pada saat sudah terlanjur terjadi penyimpangan gitu ya. Nah, cara represif ini bisa dilakukan oleh lembaga apa ya? Biasanya lembaganya itu dilakukannya oleh polisi, pengadilan gitu ya. Nah, dan di represif ini sudah diterapkan hukuman gitu ya, atau juga bisa berupa sanksi kekerasan, sanksi sosial juga bisa. Nah, selanjutnya ada cara pengendalian sosial melalui institusi atau non-institusi. Melalui institusi yaitu cara yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat, seperti lembaga pendidikan, hukum, agama, politik, ekonomi, dan keluarga. Jadi ini dilihat dari si orangnya nih, atau pihak yang memberi sosialisasi. Ada yang berupa institusi dan ada yang bukan institusi. Nah, kalau yang bukan institusi atau non-institusi,
itu bisa saja dilakukan oleh individu atau kelompok gitu ya, yang tidak resmi gitu. Jadi kalau institusi sifatnya resmi, kalau kelompok tidak resmi. Selanjutnya ada cara formal dan informal. Nah, kalau ini dilihat dari si kegiatannya. Nah, kegiatannya kalau yang formal itu biasanya dilakukan oleh lembaga resmi gitu ya, dan dia ada aturan yang tertera gitu ya. Makanya juga formal kita sebutnya karena ada aturan yang tertera gitu. Nah, ini menurut Paul Horton and Chester Hunt, pengendalian ini biasanya nih dilakukan oleh lembaga resmi seperti perusahaan, perkumpulan serikat kerja, atau lembaga peradilan. Nah, di sana kan ada hukum-hukum atau ada aturan-aturan resmi yang diterapkan gitu ya. Nah, kemudian ada yang informal. Nah, kalau yang informal itu dilakukan oleh kelompok kecil. Nah, ini biasanya kelompok pertemanan yang akrab, sifatnya tidak resmi gitu ya, dan tidak mempunyai aturan-aturan resmi yang tertulis gitu. Kemudian yang selanjutnya ada cara pengendalian sosial persuasif dan koersif. Nah, ini dilihat dari tindakannya. Nah, tindakan yang dilakukan pihak yang memberikan pengendalian itu ada yang mengajak sifatnya ya. Kita sebut persuasif atau ajakan. Yuk ajakan untuk menghindari penyimpangan, seperti ajakan untuk tidak menggunakan narkoba, ajakan untuk tidak menyimpang gitu ya, melakukan tawuran atau tidak melakukan kekerasan gitu. Seperti itu. Jadi sifatnya ajakan, lebih humanis. Nah, selanjutnya ada yang sifatnya ini atau tindakannya cara koersif. Koersif itu berarti menggunakan kekerasan ya. Misalnya, ini terjadi ketika seseorang menyimpang dan misal dihakimi oleh massa, dihakimi oleh warga, yang mencuri dihakimi oleh warga. Nah, itu merupakan tindakan pengendalian sosial koersif atau melalui kekerasan gitu ya. Jadi kalian bisa bedakan nih, cara pengendalian yang dilakukan melalui lisan atau secara simbolik itu persuasif biasanya, sedangkan kalau koersif itu biasanya kekerasan ya. Nah, kalau simbolik itu seperti apa sih maksudnya? Kan kalau lisan bisa diceramahi, diberi masukan, diberi ajakan. Kalau kekerasan menggunakan fisik gitu ya, hukuman fisik. Nah, kalau simbolik seperti apa? Simbolik itu menggunakan simbol-simbol yang menunjukkan bahwa itu adalah sanksi bagi pelaku penyimpangannya. Jadi pengendaliannya melalui simbol. Misal, simbol-simbol yang sering kita lihat ketika ada satu kasus, kemudian semua ada hashtag gitu ya, pray for apa gitu kan, terus ada justice for apa gitu hashtagnya. Dan akhirnya ini juga banyak ya, waktu peristiwa konflik antara Israel dan Palestina, ada simbol-simbol dukungan solidaritas untuk Palestina yang digunakan itu sebagai cara pengendalian sosial agar Israel tidak terus-menerus melakukan penyerangan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada imbalan dan hukuman. Nah, cara melalui imbalan dan hukuman ini biasanya dilakukan pada pengendalian sosial preventif atau represif. Jadi imbalan itu biasanya dilakukan pada kegiatan sosialisasi. Jadi ketika seseorang dalam tahap pengendalian pencegahan gitu ya, preventif, diberikan imbalan berupa hal-hal pujian atau hal-hal yang baik ketika dia tidak menyimpang karena disosialisasikan sebelumnya. Nah, sementara hukuman akan diberikan kepada pelaku menurut cara pengendalian yang represif atau ketika tindakan penyimpangannya sudah terjadi gitu. Jadi imbalan dan hukuman ini lebih ke sanksi yang diberikannya. Dan terakhir ada tekanan sosial. Nah, tekanan sosial ini menurut Richard Lapierre melihat pengendalian sosial itu sebagai proses yang lahir dari kebutuhan individu gitu ya, agar tertib, agar
masyarakat atau individu-individu itu dapat diterima dalam kelompok karena perilakunya yang sesuai. Seperti itu. Nah, sampailah kita ke pembahasan yang terakhir, yakni lembaga-lembaga pengendalian sosial. Ada 5 contoh yang Ibu berikan di sini. Yang pertama, polisi menjaga masyarakat dari tindakan-tindakan penyimpangan. Yang kedua, ada sekolah. Sekolah ini berperan sangat penting dalam proses penanaman nilai dan norma gitu ya, atau proses belajar nilai dan norma. Jadi sekolah itu sebagai agennya untuk cara pengendalian sosial yang preventif gitu ya, melalui sosialisasi juga cara yang persuasif gitu. Lalu ada media massa. Nah, media massa di sini itu kan punya dua sisi ya. Ada satu sisi negatif, bisa misal menginspirasikan orang untuk melakukan penyimpangan, tapi di sisi lain juga bisa membantu seseorang itu untuk terhindar dari perilaku menyimpang karena media massa punya peran juga untuk menanamkan atau menumbuhkan rasa kesadaran akan pentingnya mematuhi nilai dan norma gitu. Lalu selanjutnya pengadilan. Pengadilan ini biasanya dilakukan pada cara pengendalian yang represif gitu ya, di mana sudah terjadi nih penyimpangannya. Jadi harus dikendalikan dengan cara dihukum gitu, pemberian hukuman ya oleh pengadilan. Selanjutnya ada adat dan tokoh masyarakat. Adat itu aturannya ya, yang biasanya ini juga berupa hukuman secara tertulis maupun tidak tertulis gitu ya, yang diberikan kepada pelaku penyimpangan. Lalu ada tokoh masyarakat yang fungsinya itu memberikan teladan, sehingga tokoh masyarakat ini sangat berperan penting dalam pengendalian sosial di masyarakat. Baik, itulah yang kita pelajari kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik, dan jika masih ada yang belum dipahami, semoga bisa kalian cari kembali, tanyakan kepada Ibu, dan setelah ini, selamat mengerjakan tugas analisis fenomena kasus penyimpangan sosial. Terima kasih, sehat selalu, tetap jaga prokesnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.